Dan di ruang operasi. Di ruang operasi ini kita hanya sendirian waktu itu. Aku di bius emang sama sekali nggak ada rasa sakit teman-teman. Pas di biusnya itu hilang teman-teman. Aduh rasanya. Assalamualaikum, balik lagi bareng aku di sini. Nah, siapa sih di sini yang sedang ada di kehamilan trimester 3 atau mungkin teman-teman di sini juga ada yang sedang dalam minggu-minggu penantian menantikan kelahiran sang buah hati. Pastinya di trimester 3 ini perasaan teman-teman yang lagi menanti kelahiran sang buah hati itu bercampur aduk. Ada rasa senang, pastinya ada rasa cemas, ada rasa tidak sabar juga ya teman-teman ya. Itu wajar dirasakan oleh semua ibu-ibu hamil yang ada di trimester 3. Mungkin dari awal trimester 3 bahkan sudah merasakan perasaan cemas dan memikirkan bagaimana sih nanti kelahirannya, apakah bisa normal, apa nanti pada akhirnya akan sesar. Nah teman-teman, kelahiran proses normal itu merupakan sesuatu proses kelahiran yang pasti diinginkan oleh semua ibu-ibu hamil gitu. Tapi sayangnya tidak semua ibu hamil bisa melewati proses normal. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan si ibu hamil ini tidak bisa melalui proses normal dan harus melalui proses sesar. Nah itu juga dialamin oleh saya sendiri teman-teman. Nah ini pengalaman saya salinan dengan sesar dan ini anak pertama ya teman-teman. Mungkin banyak yang bertanya juga kenapa pada akhirnya saya bisa persalinan dengan proses sesar. Yang pertama, di usia kehamilan di 7 bulan di trimester 3 juga itu teman-teman. Jadi di situ waktu saya USG memang kebetulan posisi anak saya itu sungsang dari usia kehamilan 7 bulan. Nah dari 7 bulan ini saya udah melakukan berbagai posisi yang disyaratkan oleh dokter atau bidan yang katanya bisa merubah atau mengembalikan posisi anak ke posisi normal. Dan itu udah saya lakuin semenjak dari awal diprediksi anak ini posisinya sungsang dari 7, 8 dan sampai terakhir ke 9 bulan saya udah coba berbagai posisi. Tapi pada akhirnya nggak ada perubahan teman-teman, masih juga posisi anak saya waktu itu sungsang. Jadi selain posisi anak saya waktu itu sungsang, juga di usia kehamilan 36 minggu kalau tidak salah waktu itu ketuban saya udah pecah duluan teman-teman. Jadi ketuban ini pecah nggak rembes ya, emang ngocor sebanyak-banyaknya waktu itu. Dan itu 3 minggu lebih cepat dari prediksi HPL saya teman-teman. Jadi di usia 36 minggu itu udah keluar air ketuban saya. Nah di saat ketuban udah pecah, ini saya sama sekali nggak ngerasain namanya kontraksi teman-teman. Emang waktu itu cuman ketubannya aja yang udah pecah dan ngalir. Dan sekali lagi saya bilang ini nggak rembes, emang ngocor sederas-derasnya. Tidak ada kontraksi juga pada saat itu. Dan kronologinya waktu itu di kehamilan 36 minggu pada jam 11 malam itu saya lagi siap-siap mau istirahat. Jadi ketuban pecah. Nah ketika ketuban pecah itu saya emang langsung bawa ke klinik teman-teman, karena memang pada saat itu ketuban saya itu nggak ngalir, nggak rembes, tapi emang langsung keluar deras banget gitu. Terus langsung saya bawa ke klinik di jam 11 malam itu. Nah ketika sampai di klinik waktu itu diperiksa lah sama bidannya ya. Tuh bidan menanyakan gimana rasa sakitnya, saya bilang nggak ada kontraksi. Dan waktu itu juga bidan melakukan pemeriksaan dalam teman-teman untuk mengecek udah berapa nih pembukaannya waktu itu. Dan ternyata waktu dicek belum ada pembukaan sama sekali. Ban saya waktu itu udah ngalir banget, udah banyak banget yang keluar. Langsung bidan itu langsung menyarankan untuk segera dirujuk ke rumah sakit. Pada jam 11.30 malam atau setengah 12 malam itu saya udah ada di rumah sakit. Nah waktu sampai di rumah sakit udah melakukan pemeriksaan lah nih teman-teman, udah masuk ke ruang pemeriksaan. Dan waktu itu diperiksa memang belum ada bukaan, ketubannya juga masih ngalir deras dan kontraksinya masih belum ada pada saat itu teman-teman. Cuman waktu diperiksa alhamdulillahnya denyut jantung bayi saya itu masih normal dan masih bagus. Dan juga prediksi dari bidannya yang di rumah sakit itu air ketuban saya masih cukup. Informasi sebelum lanjut nih teman-teman,
Jadi waktu saya di usia 7, 8, 9 dan anak itu masih sungsang, dan saya memang udah berkonsultasi dengan bidan dan dokter SPOG-nya. Waktu itu memang saya ingin dioperasi aja teman-teman, karena saya nggak mau ngambil resiko. Jadi saya memang pengen ya udah kalau memang jalannya operasi kita operasi gitu, karena kebetulan anak saya posisinya masih sungsang dan waktu itu juga masih anak pertama, jadi saya nggak berani untuk ngambil risiko. Ya udah kita langsung, saya setuju langsung untuk diproses sesar. Nah, setelah diperiksa oleh bidan di rumah sakit, jadi bidannya itu ngasih informasi ke kita bahwasannya saya akan dilakukan proses operasi sesar, cuman nggak malam teman-teman, nggak pada saat itu, tapi dijadwalkan pada saat paginya. Operasi pertama di jadwal dokter itu. Jadi semalaman itu saya nunggu dulu di rumah sakit, karena memang pada saat itu kondisi janin saya juga masih bagus dan air ketuban saya itu diprediksi juga masih cukup. Masuk nih ke ruang rawat inapnya dulu ya teman-teman. Ruang rawat inap menjelang pagi itu saya emang benar-benar nggak bisa tidur teman-teman. Karena apa? Karena air ketubannya itu memang masih keluar, cuman karena posisinya kan saya udah nggak boleh lagi turun dari tempat tidur, saya itu harus di tempat tidur aja, sarankan untuk di tempat tidur aja pada waktu itu. Terus juga rasa sakit sampai di menjelang operasi itu saya nggak ada rasa sakitnya teman-teman, cuman air ketubannya aja yang keluar. Nah, menjelang pagi itu yang saya rasain, karena mungkin air ketubannya udah semakin sedikit, jadi gerak anak itu kan semakin sempit teman-teman. Jadi itu di perut saya itu kelihatan gerakannya, anaknya itu udah heboh, kayaknya tuh sepertinya memang pengen keluar gitu, karena di dalam juga udah semakin sempit mungkin ya. Cuman yang saya pikirin waktu itu, kenapa tidak ada rasa sakitnya gitu. Dan akhirnya setelah malam berlalu, itu waktu malam saya udah disaranin buat puasa ya oleh dokternya. Jadi itu saya udah nggak makan lagi. Sampailah di pagi harinya dokter tuh datang teman-teman, periksa karena sebelum operasi diperiksa dulu oleh dokter di USG dulu, keadaan janin masih bagus, air ketubannya masih cukup, dan setelah diperiksa itu langsung aku dipersiapkan oleh perawatnya untuk operasi. Siapan pertama sebelum operasi itu yang pasti teman-teman itu kan dari rumah udah bawa perlengkapan ibu dan bayi. Jangan lupa kain panjangnya teman-teman ya, kain panjang. Terus juga nanti buat setelah selesai operasi kita tetap walaupun kita operasi sesar teman-teman, tapi tetap kita perlu pembalut setelah pasca melahirkan. Tetap itu bakalan darah nifasnya bakalan tetap keluar. Persiapan diri kita akan dipersiapkan oleh perawatnya itu, kita akan dicukur bulu kemaluannya. Tapi karena aku memang udah tahu bakalan sesar, aku cukur di rumah dulu teman-teman. Kalau seandainya belum dicukur, mungkin akan dicukurkan oleh perawatnya. Nah, yang pertama ini aku baru pertama kali merasain dipasang kateter teman-teman. Itu rasanya ya ampun, linu-linu, cekit-cekit gimana gitu. Tapi nggak tahu, mungkin karena prosesnya pemasangannya cepat, kita kan disuruh tarik nafas tuh, rasanya itu cuman sepintas gitu aja teman-teman. Setelah persiapan kita selesai, kita udah dipasangin selang kateter dan kita dibawa ke ruang operasi. Masuklah kejadian di ruang operasi. Di ruang operasi ini kita hanya sendirian waktu itu, aku teman-teman, bersama dokter dan perawatnya. Aku nggak tahu berapa orang perawat dan berapa orang dokter, tapi yang aku tahu di situ ada dokter anestesi, ada dokter SPOG-nya yang bakal mengoperasinya, dan berapa perawatnya aku nggak tahu pada waktu itu. Nah, setelah di ruang operasi kita kan di baju nggak ada daleman, polos gitu, pakai baju operasi aja ya teman-teman. Atau kalau nggak salah aku waktu itu cuma pakai selimut aja, selimut hijau. Dan sebelum mulai operasi tentu kita dibius dulu. Bius itu di bagian punggung belakang ini teman, di sela-sela ruas punggung belakang. Jadi pada saat di meja operasi itu, di tempat tidur operasi, kita itu disuruh duduk membungkuk gitu. Jadi dokternya itu menyuntik dari belakang. Mungkin di sini berbeda orang, beda juga pengalamannya. Nah, di waktu aku itu, waktu di bius, emang sama sekali nggak ada rasa sakit teman-teman. Emang bener-bener nggak ada rasa sakit. Aku nggak tahu, malah suntiknya udah selesai. Nah, kata orang itu kalau misalnya kita nggak ngerasain sakit, berarti jarumnya itu masuk dengan pas gitu. Jadi nggak salah sasaran gitu.
maksudnya itu emang benar-benar di tujuan yang dituju. Jadi waktu itu aku malah nggak tahu, dokternya tuh tiba-tiba udah nyuruh aku baring lagi. Jadi aku nanya, udah siap dok biusnya? Udah, kok nggak terasa? Malah aku bilang kok nggak terasa gitu. Sekali lagi ya teman-teman, ini apa yang aku rasain, karena memang ada yang bilang waktu disuntik itu sakit, ada yang dibilang waktu setelah disuntik sakit, tapi yang aku rasain sama sekali memang benar-benar nggak ada rasa sakit waktu disuntik bius itu. Nah setelah itu kita kan baring nih, setelah disuntik baring, dites gimana masih terasa apa enggak. Dan aku rasain waktu itu memang biusnya cepet banget ngejalar ya teman-teman. Nah pada saat itu mungkin karena memang aku cemas, jadi pada saat proses itu memang sempat tekanan darah aku naik teman-teman. Karena nervous, serius emang nervous banget, karena kita pada saat orang ngerjain, ngeluarin bayi kita, ngeluarin anak kita dari dalam perut itu kita sadar, kita dengar semuanya dan kita bisa lihat sekeliling ruangan. Di ruang operasi itu kita nggak banyak ngerasain apa-apa, karena memang nggak ngerasain apa-apa. Tiba-tiba anak udah keluar aja teman-teman, terus diliatin lah ini bayi kita udah keluar. Oke, kita lanjut ke step setelah pasca operasi atau setelah di luar ruangan nih operasi ya teman-teman. Aku waktu itu operasi di jam setengah 9, terus selesai di setengah 10. Jadi aku balik ke ruangan itu di jam setengah 11, aku udah balik ke ruangan. Dan aku sempat mikir, oh ternyata operasi itu nggak sakit, bener-bener nggak ada rasa sakit. Tiba-tiba anak udah keluar, oh enak ternyata gini-gini. Tapi ternyata teman-teman, setelah biusnya habis barulah terasa cenat-cenut, cekak-cekit, pokoknya segala nyeri linu yang dirasain di bagian perut. Rasa nyeri ini nggak langsung terasa gitu ya teman-teman, berangsur-angsur sedikit, lama-lama tuh makin kuat terasa nyeri di bagian perut yang bekas dioperasi tadi. Jadi biusnya tuh nggak langsung hilang, tapi hilangnya tuh bertahap. Nah pas di biusnya itu hilang teman-teman, aduh rasanya aku operasi pagi, itu sorenya atau malamnya itu aku udah ngerasain sakit. Tapi kita memang dikasih obat anti nyeri dari perawatnya, dari dokternya di rumah sakit itu kita dikasih obat anti nyeri. Dan aku waktu itu dikasih obat nyeri melalui anus teman-teman. Setelah beberapa jam operasi itu sebenarnya kita disaranin buat gerak-gerakin kaki. Awalnya kan kaki nggak kerasa nih teman-teman, buat diangkat itu berat, jangankan diangkat, buat digoyangin juga berat. Awalnya kita tahap awal buat goyang-goyangin kaki dulu, ditekuk, dilurusin, tekuk dan lurusin. Nah setelah itu kita disarankan buat miring kanan sedikit, miring kiri sedikit, dan setelah miring kanan miring kiri kita baru duduk. Tapi itu semua jangan dipaksa teman-teman, tiap orang itu beda kemampuannya. Jadi jangan ngelihat misalnya nih teman sebelah di hari kedua udah bisa jalan sendiri ke WC, sementara teman-teman masih miring kanan miring kiri. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Setelah miring kiri, miring kanan, dan kita belajar duduk. Nah aku waktu itu miring kiri, miring kanan itu emang rasanya nggak kuat banget teman-teman, ngilu banget, nyeri banget gitu. Ya, tapi kalau dari dari tidur ke duduk itu rasanya nggak terlalu sakit. Cuman kalau miring kiri kan kita nyusuin nih, miring kiri, miring kanan, itu rasanya ya ampun linu banget. Tapi kalau kita duduk itu nggak senyeri pada saat miring. Kalau aku ya teman-teman, itu pengalaman aku. Nah di hari kedua itu aku udah belajar buat jalan sendiri ke kamar mandi, karena kan kita udah lepas kateter nih, jadi kita harus jalan sendiri ke kamar mandi. Nah waktu itu aku memang turun dari tempat tidur dibantu oleh suami atau ibu aku, dan juga dipapah untuk ke kamar mandi. Nah setelah belajar jalan dipapah memang teman-teman waktu itu, dan bisa mandi sendiri, di hari ketiga kita baru diizinkan pulang oleh dokternya. Dan pada waktu itu aku minum obat Cina teman-teman. Obat Cina ini udah terkenal banget, dan pasti yang sudah mengalami operasi sesar ini tahu nih obat Cina ini. Nanti aku tampilin fotonya ya teman-teman. Jadi aku minum obat Cina, dan ini obat bagus banget, cepet banget keringnya teman-teman. Jadi aku seminggu setelah pasca operasi tuh aku udah enak aja jalan, udah ngapain aja enak, karena emang aku rasa kering banget gitu, nggak ada ngerasa ngilu, nggak ada linu lagi. Entah itu karena obat Cina ini, entah karena apa, tapi memang aku pikirannya ya tersugesti ke obat Cina ini, karena memang banyak orang yang bilang bagus. Nah teman-teman, jadi ini dia obat Cina yang aku bilang tadi, dan ini tuh bagus banget walaupun memang harganya sedikit lebih mahal.
Mungkin ada juga yang nanya gimana bekas suntikan di punggung, apakah masih terasa sakit, apakah punggung yang ngerasa aman-aman aja. Dan kalau di aku nggak ngerasain apa-apa teman-teman, memang nggak ngerasain apa-apa, linu juga nggak ada, berjalan biasa aja gitu. Jadi nggak ada ninggalin rasa sakit. Alhamdulillahnya itu di persalinan yang pertama. Aku nggak tahu nih nanti kalau misalnya aku melahirkan operasi sesar lagi, apakah rasanya bakalan sama apa tidak. Yang penting ini pengalaman pertama aku di kehamilan dan persalinan pertama aku. Nah, itu tadi proses persalinan sesar aku di kehamilan pertama dan persalinan pertama ini. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan aku harus operasi sesar. Nah, buat teman-teman yang memang didiagnosa tidak bisa untuk persalinan normal, ya nggak apa-apa, kita jalanin aja teman-teman. Mau normal atau sesar itu sebenarnya sama aja. Ya sama-sama ada sakitnya, cuman mungkin memang recovery setelah persalinan normal itu akan lebih cepat. Bukan berarti persalinan sesar itu tidak baik ya teman-teman. Semuanya bagus, semuanya untuk kebaikan ibu dan anak. Sekian video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video.